Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nibrosi Rubisalam dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Semarang. Kali ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Sosiolinguistik dengan materi variasi dan jenis bahasa. Yang pertama yaitu variasi bahasa. Krida Laksana tahun 1974 mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang berusaha menjelaskan ciri-ciri variasi bahasa dan menetapkan korelasi ciri-ciri variasi bahasa tersebut dengan ciri-ciri sosial kemasyarakatan. Terjadinya keragaman dan atau kevariasian bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Setiap kegiatan memerlukan atau menyebabkan terjadinya keragaman bahasa itu. Khair dan Agustina tahun 1995 halaman 83 membedakan variasi-variasi bahasa sebagai berikut. Yang pertama adalah variasi dari segi penutur. A. Ideolek. Ideolek memiliki arti variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Variasi ideolek berkenaan dengan warna, suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Contohnya, jika mempunyai teman yang akrab, hanya dengan mendengar suaranya tanpa melihat ke orangnya, kita dapat mengenalnya. B. Dialek. Dialek merupakan bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada suatu tempat atau area tertentu. Bidang studi linguistik yang mempelajari dialek-dialek adalah dialektologi. Contohnya, bahasa Jawa Semarang yang memiliki ciri sendiri dan berbeda dengan ciri yang dimiliki bahasa Jawa dialek Brebes. Kronolog atau biasa disebut dengan dialek temporal. Kronolog adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu. Contohnya, variasi bahasa Indonesia pada tahun 30-an, 50-an, dan pada masa kini. Berbeda dari segi lafal, ejaan, morfologi, dan sintaksis. D. Dialek sosial. Variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Variasi ini menyangkut semua masalah pribadi para penuturnya, seperti usia, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, dan keadaan sosial ekonomi. Variasi bahasa berkenaan dengan tingkat, golongan, status, dan kelas sosial para penutur. A. Akrolek. Akrolek adalah variasi sosial yang lebih bergengsi dari variasi sosial lain. Contohnya, bahasa Bagongan, variasi bahasa Jawa yang khusus digunakan oleh para bangsawan keraton Jawa. B. Basilek. Basilek adalah variasi sosial yang dianggap paling rendah. Contohnya Kromon Deso. Lalu C. Vulgar. Vulgar adalah variasi sosial yang digunakan kalangan yang tidak berpendidikan. Contohnya, pada zaman Romawi, para golongan intelek menggunakan bahasa Latin dalam segala kegiatan mereka. Lalu D. Slang adalah variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. E. Kolokial. Kolokial adalah variasi sosial yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, ada dok, dokter, letnan, dan lain sebagainya. Kemudian F. Jargon. Jargon adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh kelompok-kelompok tertentu. Lalu G. Argot. Argot adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas pada profesi tertentu bersifat rahasia. Contohnya, mangsa dalam arti barang, daun dalam arti uang, dan ungkapan pencuri atau tukang copet. Dan yang terakhir H. Ken. Ken adalah variasi sosial
variasi sosial yang bernada memelas, contohnya pengemis. Kemudian variasi yang kedua adalah variasi dari segi pemakaiannya. Variasi ini biasanya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya, atau tingkat keformalan, dan sarana penggunaan. Yang ketiga, ada variasi dari segi keformalan. Berdasarkan tingkat keformalannya, Martin Jones tahun 1967 dalam bukunya The 5 O'Clock membagi variasi bahasa atas 5 ragam, yaitu yang pertama ada ragam beku atau frozen. Bahasa yang paling formal yang digunakan dalam situasi khidmat atau upacara resmi, seperti upacara keagamaan dan upacara kenegaraan. Yang kedua ada ragam resmi atau formal. Bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat dinas, ceramah keagamaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada ragam usaha atau konsultatif. Ragam usaha variasi bahasa yang lazim digunakan dalam pembicaraan bisa di sekolah, pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau produksi. Lalu yang keempat, ada ragam santai atau kasual. Variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman pada waktu istirahat. Yang terakhir, ada ragam akrab atau intimate. Biasa digunakan oleh penutur yang hubungannya sudah akrab seperti anggota keluarga. Yang terakhir, variasi jenis terakhir yang keempat, variasi dari segi sarana. Dalam hal ini dapat disebut adanya ragam lisan dan ragam tulisan, atau juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu. Adanya ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa lisan dan bahasa tulis memiliki wujud struktur yang berbeda. B. Jenis bahasa. Penjenisan bahasa secara sosiolinguistik yaitu menjeniskan bahasa berkenaan dengan faktor-faktor eksternal bahasa, yaitu faktor sosiologis, politis, dan kultural yang tentunya tidak sama dengan penjenisan secara genealogis maupun tipologis yang menjeniskan bahasa berkenaan dengan ciri-ciri internal bahasa itu. Terdapat 4 macam jenis bahasa. Yang pertama, jenis bahasa berdasarkan sosiologis. Jenis ini terbatas pada struktur bahasa, tetapi juga berdasarkan faktor sejarahnya, kaitannya dengan linguistik lain, dan pewarisan dari suatu generasi ke generasi lain. Yang kedua, jenis bahasa berdasarkan sikap politik. Jenis ini dapat membedakan adanya bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa negara, dan bahasa persatuan. Jenis bahasa yang ketiga berdasarkan tahap pemerolehan. Dapat dibedakan adanya bahasa ibu, bahasa pertama, bahasa kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jenis bahasa berdasarkan lingua franca. Sebuah sistem linguistik yang digunakan sebagai alat komunikasi sementara oleh para partisipan yang mempunyai bahasa ibu yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menyampaikan rancangan artikel sosiolinguistik yang akan saya buat. Di sini, saya akan menyampaikan mengenai topik permasalahan, manfaat, dan teori. Topik yang saya ambil yaitu perbedaan antara dialek Irlandia dan dialek Skotlandia dengan bahasa yang sama, yakni bahasa Gaelic. Permasalahannya adanya perbedaan penulisan, cara membaca, dan kosakata pada bahasa Gaelic dengan dialek Irlandia dan dialek Skotlandia. Kemudian manfaatnya mengetahui fakta bahwa ada perbedaan terkait penulisan, cara membaca, dan kosakata pada bahasa Gaelic dengan dialek Irlandia dan dialek Skotlandia. Teorinya, dialek atau logat adalah varietas bahasa yang melingkupi suatu kelompok penutur.
Dialek berkontras dengan ragam bahasa, yaitu bentuk bahasa yang diperbedakan menurut konteks pemakaian. Variasi ini memiliki perbedaan satu sama lain, tetapi masih banyak menunjukkan kemiripan linguistik sehingga belum pantas disebut bahasa yang berbeda. Dialek sendiri dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada dialek regional atau dialek geografis atau regiolek, yaitu dialek yang dipakai di daerah tertentu. Misalnya bahasa Gaelic, dialek Irlandia, atau dialek Skotlandia. Lalu ada dialek sosial atau sosiolek, yaitu dialek yang dipakai oleh sekelompok sosial tertentu. Misalnya dialek remaja. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.